Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi aku. Ih, geli tuh. Udah. Mending kita ngomong kayak biasa aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo buat semuanya yang kayaknya nggak sengaja kepencet ini video. Sesuai judul, simulasi hukum Newton 1, 2, dan 3 menggunakan kepet, bentar. PhET simulation. Nah ya, itu dia. Jadi saya bakal menggunakan website buatan University of Colorado. Kalau mau tahu ini universitas apa, ya cari aja sendiri di Google atau langsung di websitenya. Udah cari aja, gak apa-apa. Post dulu ya video, lu cari dulu semua ya. Ya selengkapnya biasa kalian lihat lah di website. Oke, langsung aja, nanti buang-buang waktu cuma buat opening ini doang kok. Oke, ini tampilan dari websitenya. Di sini tampilan kalau kita buka menggunakan laptop. Beda lagi tampilannya kalau kita buka menggunakan HP. Sebenarnya ini ada versi aplikasinya di Play Store. Bisa cari sendiri dan harganya sekitar 13 ribuan. Wah, nggak mahal ya, mahal. Gak yakin saya anak-anak zaman sekarang bisa beli gitu. Mahal kan 13 ribu itu. Kan mending top up buat beli skin ML kan, buat spin lumayan kan, skin collector. Oke, kita kembali ke topik. Kita scroll ke bawah. Nah, sini ada 5 pilihan. Ada fisika, kimia, sisanya baca sendiri aja. Kita sesuai judul video. Fisika kelas 10 SMA fisika. Dia tinggal klik. Ya tunggu. Kita belum masuk sebenarnya. Kita tunggu sebentar lagi aja yang sudah masuk. Dan sini kita simulasi. Kita pilih. Itu ada rangkaian AC, penjumlahan vektor untuk yang perubahan energi. Tapi bukan itu yang bakal kita pelajari. Kita bakal mempelajari hukum Newton. Kita pilih yang gaya dan gerak dasar. Lama amat sih. Ya, sudah masuk. Kita lihat ke bawah, nggak usah dibaca. Ngapain? Bukan itu kok tuh yang saya sini. Kita klik ini, gambar play. PhET Interactive Simulation. Saya orang Indonesia, jadi saya baca menggunakan logat bahasa Indonesia karena saya cinta tanah air. Jadi saya baca PhET Interactive Simulation S. Lama juga ya. Kok lama kali ini? Nah juga. Nah ini dia. Ada penjumlahan gaya, gerak, gesekan, percepatan. Untuk mendemonstrasikan hukum Newton, kita bakal menggunakan tiga pilihan ini aja. Untuk hukum Newton kita akan menggunakan penjumlahan gaya. Untuk hukum Newton kita menggunakan yang percepatan. Dan untuk hukum Newton kita akan menggunakan gesekan. Setelahnya terakhir aja, soalnya saya nggak tahu ini buat apa. Kita masuk ke penjumlahan gaya. Ya, penjumlahan gaya hukum 1 Newton. Kalau udah tahu nggak usah saya jelasin, tapi mungkin buat nambah durasi bakal saya jelasin. Apa itu hukum 1 Newton? Hukum 1 Newton juga bisa disebut sebagai hukum inersia atau kelambaman benda. Apa maksudnya? Maksudnya benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak pada kecepatan konstan akan tetap mempertahankan kecepatannya. Atau kalau secara matematis bisa ditulis sigma F sama dengan 0. Atau perubahan gaya sama dengan 0. Atau tidak ada perubahan gaya sama sekali. Seperti ini maksudnya. Benda yang diam akan tetap diam selama tidak ada perubahan gaya.
Ya, sesuai rumusnya kan sigma F sama dengan 0, yaitu rumus gaya ke kanan dikurangi gaya ke kiri sama dengan 0. 50 dikurangi 50 sama dengan 0. Tidak ada perubahan gaya, jumlah gaya 0. Ya berarti sudah ketahuan kan kalau dia ini nggak bakal bergerak. Tuh, gerobak permennya nggak bakal gerak. Ini gerobak diabetes. Beda cerita kalau saya tambah lagi merah ke kanan, 100 dikurangi 50 sama dengan 50 Newton ke kanan. Berarti bendanya akan bergerak ke arah kanan. Tuh, kanan dia. Nah, berhenti. Kita ulang. Kalau misalnya ke kiri, ya tinggal tambah aja. Nah, kalau misalnya untuk bentar, saya lupa skrip. Saya nyari skrip saya dulu. Mana? Pokoknya itulah hukum Newton. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak selama gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Lalu kita masuk ke hukum 2 Newton, percepatan. Kita klik yang pilihan ini. Ada robot, ada kotak kayu di sini. Bisa kita pilih. Bisa kita pilih mau pilih yang mana, benda atau sebagai bebannya. Beban. Ini mukanya kayak beban. Kita aktifkan dulu jumlah gaya, nilai, dan massa dan kecepatannya. Ini jumlah gaya nggak usah pakai jumlah gaya lah. Dan gaya gesekan kita buat tidak ada. Wih, jadi S atau licin. Hukum 2 Newton. Oh, saya lupa jelaskan. Oke, hukum 2 Newton itu percepatan itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada suatu benda dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Jadi maksudnya kalau semakin besar gaya yang kita berikan, itu percepatannya bakal makin besar. Tapi kalau benda yang kita dorong itu semakin berat, maka percepatannya juga akan semakin kecil. Contoh dunia nyata itu apa? Ya contohnya kita dorong lemari. Lemari itu kan berat tuh. Berat kan? Otomatis kalau kita lemah, gak pernah olahraga, kerjanya rebahan mulu, main HP, disuruh emak keluar cuma bengong doang. Jadi kita kan keberat, gak bisa dorong lemari. Nah itu berarti percepatannya kecil dan gaya yang kita berikan itu kecil. Bahkan lebih kecil dari lemarinya. Oh, tuh sudah gak bisa gerak tuh bendanya. Jadi minimal samalah sama bendanya biar percepatannya ada. Jadi taruh beda cerita kalau kalian itu kuat, rajin olahraga, bangun tidur nggak main HP, kerjanya nggak makan mulu, nggak rebahan mulu, itu kuat. Dorong kulkas nih, tuh kuat 200 kg. Dan Newtonnya saya kasih di sini, tuh maksimal 600 Newton. Wah, strong man. Jadi itu tadi penjelasannya. Jadi maksudnya bentar saya stop. Ulangi. Nah, jadi di sini sesuai hukum Newton tadi, kalau bendanya semakin berat, maka percepatannya akan semakin kecil. Saya taruh dua balok sini, yang 50 tanggal 50 sama dengan 100 kg atau 1 kuintal. 1 pikul 1 kuintal. Dan gaya yang saya berikan di sini 50 Newton. Tuh. Gak gerak. Ada gesekannya, pantas nggak gerak. Kita kosongkan. Kita 100 kg dengan gaya 50 Newton. Kecepatannya itu menjadi 6,5 meter per second kuadrat. Kalau kita tambah, kecepatannya juga nambah. Tapi kalau misalnya beban kita tambah, kecepatannya berkurang. Sesuai rumus tadi, semakin besar gayanya, maka akan semakin besar percepatannya. Dan semakin berat bendanya, maka akan semakin kecil percepatannya. Itu dia. Jadi itu maksudnya dibagi. Kalau lihat rumus itu ya. Misalnya itu rumusnya A sama dengan B dibagi C. Itu berarti A-nya itu berbanding lurus dengan B dan berbanding terbalik dengan C. Atau mungkin A sama dengan B dikali C.
Nah, itu berarti artinya kalau makin besar B-nya, ya makin besar juga A-nya, makin besar C-nya, maka makin besar juga A-nya. Berbanding lurus semuanya. Nah, sudah mungkin sampai sini penjelasannya, kita akan masuk ke hukum Newton ketiga. Gesekan. Gesek. Gesekan hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga itu apa? Hukum 3 Newton itu saya biasanya nyebutnya aksi reaksi. Gaya aksi sama dengan minus reaksi. Atau kalau dirumuskan itu F reaksi sama dengan minus F kebalik. Maksudnya F aksi sama dengan minus F reaksi. Contoh nyata itu kalau mau nyoba silakan kalian pukul dinding yang keras. Kalian fokus kuat-kuatnya. Nah, sudah pasti tangan kalian juga bakal sakit. Nah, situ maksudnya aksi reaksi. Apa yang kalian rasakan sakit itu hasil dari tenaga yang kalian keluarkan buat mukul. Atau hukum keadilan lah, hukum keadilan, hukum 3 Newton. Kita lihat sini, kita lihat nilainya dan masanya. Jumlah gaya kan nggak usah. Tuh kan, coba kita dorong. Kita kasih yang paling berat aja ini. Ini apa ya, 0. Kita kasih yang paling berat. 100 kg, 80 kg. Nah ya, tuh lihat ya, ini muncul tuh gaya yang diberikan 140 Newton dan gaya gesek 140 Newton. Ini aksinya, ini aksinya, dan ini reaksinya. Kalau kita kasih gaya sebesar 180 Newton, maka benda yang kita dorong juga akan memberikan gaya sebesar 180 Newton. Jadi itu maksudnya dari aksi dan reaksi. Hukum Newton ketiga. Ya, bentar. Bapak ngapain Bapak? Nah, nih. Ya bikin kayak gini aja kali ya. Nah, segitu ya. Nah, wah ternyata ini bocil nggak beban-beban banget ya. Setidaknya dia kuat. Nah, jadi kita lihat hukum aksi reaksi kanan kiri. Nah, tetap nggak gerak. Wow. Mungkin setelah hukum Newton ketiga kita masuk ke sini, gerak. Kurang paham ini maksudnya apa? Saya sebut hukum Newton 2 juga bukan karena percepatan di sini. Coba ya buat teman-teman yang nonton atau mungkin ada teman sekelas saya, Muhammad Farul Raji, tolong jelaskan ini buat apa? Karena saya ahlinya di biologi bukan ahli fisika. Tolong jelaskan Muhammad Farul Raji, ini buat apa? Oke, tolong jelaskan. Coba, tapi mungkin akan kita coba. Kita dorong 500 Newton. Wah, tetap gerak. Oh ya, gaya gesek nggak ada. Di sini gaya gesek diabaikan ya karena dia menggunakan skateboard roda. Ini berarti maksudnya hubungan antara gaya sama massa ya, dengan kecepatan. Ini mungkin sama seperti hukum Newton kedua, tapi ini nggak ditampilkan. Gaya geseknya nggak ada dan nggak ditampilkan. Apa itu nilai percepatannya nggak ditampilkan, tapi kita bisa tahu dari kecepatannya. Nih, kalau percepatan konstan atau percepatannya ada, itu berarti kecepatannya berubah. Coba kita sini klik 50 Newton, 50 kg. Tuh konstan tuh, 1 meter per second per jam. Coba lihat. Nah, dia namanya, berarti ini maksud dari simulasi yang kedua ini ya, yang namanya gerak ini. Seperti ini sama, berarti buat hukum kedua bisa pilih antara ini dengan ini ya. Semakin dorong, kok kurang kencang, didorong lagi. Woi, bentar, bisa itu apa memang sengaja atau bug ya? Udah gak ada yang perlu saya jelasin sih, ini udah cukup semua kayaknya. Ya, semua simulasi saya jelaskan cara pakainya. Kalau buat teman-teman kalau yang mau cobain di website,
silakan masuk aja ke deskripsi dan klik lah linknya, ada saya kasih nanti. Kalau kelupaan bisa komen, like, subscribe, ya sekalian promosi kan. Oke, terima kasih buat teman-teman udah ngeklik ini video, walaupun kayaknya cuman nonton ini, kayaknya cuma teman-teman saya ini nonton sama guru pelajaran saya sih. Ya udah, itu aja.